Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, muridin, jamaah, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai ngaji kolbu pagi ini dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimakumullah, para jamaah, mari kita melanjutkan wa qala al muallif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saniyatu wa ishrun an Sukaik al-Balhiyyi rahimallah wa wa ustadhu khatimul asom. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang makalah ke-20 ini, Syekh Nawawi Al-Bantani menukil dari apa yang disampaikan Syekh Sukaik al-Baqi. Syekh Sukaik al-Baqi, beliau adalah guru dari Syekh Hatim Al-Asom, tokoh-tokoh sufi yang cerita dibalik hikayat-hikayatnya sangat luar biasa menyentuh kolbu kita. Beliau mengatakan kilakan nasabut taubah, menceritakan tentang bagaimana Syekh Sukaik itu akhirnya bertaubat, mengambil jalan torekoh, mengambil jalan spiritual, mengambil jalan qanaah zuhud. Andaukan min amba'il aghniya, bahwasanya suatu waktu dia berjalan, dan karena dia adalah aghniya, orang tuanya kaya raya meskipun beliau adalah sufi, kharaja lit tijarati ilal ardi Turki. Salah satunya Syekh Sukaik ini juga diajari oleh orang tuanya untuk berdagang. Salah satunya at-tijaratu ila ardi Turki, sampai ke Turki. Fadakhala baitan lil asnam, pada satu tertentu dia masuk di dalam satu rumah berhala. Faro'a khatimal asnami qad khalaqa ra'sahu wa lihyatahu. Dia masuk di dalam rumah, lihat anak penjaga, orang menjaga rumah, rumah berhala, jadi banyak patung-patung di dalamnya. Dia sambil memotong kumis, jenggot ya, dan sebagainya, kita rapihkan. Faqala Sukaik al-Khatim, kemudian Sukaik berkata pada Khatim, innalaka soni'an hayyan aliman qadiran fa'budhu. Sesungguhnya engkau mempunyai zat yang pembuat, maha hidup, maha pengetahui, lagi maha kuasa, maka sembahlah. Artinya jangan sembah si berhala. Berhala nggak bisa apa-apa, sembahlah Allah yang bisa segalanya.
Wala ta'budu hadhil asnam allati la tadhuru wa la tanfa, karena berhala ini tidak bisa membahayakan kamu dan juga tidak bermanfaat. Faqala, lalu berkata pelayan itu, ingkanal amru kama takulu. Ya, setelah itu dia berkata, jika memang perkaranya seperti yang engkau katakan, fahuwa qadna ala ayyar juga bilatika. Wahai Tuan, kalau permasalahannya adalah urusan rezeki, bahwa Allah sudah bahwa Tuhanmu itu sudah memenuhi, maka mengapa engkau tidak cukup di negerimu saja, kok sampai ke sini itu? Berarti kamu nggak percaya pada Tuhanmu yang akan mencukupi di negerimu. Falima tahammalta masyaqqah ila hauna litajarah. Mengapa engkau harus bersusah payah menanggung beratnya perjalanan ya sampai ke sini untuk berdagang? Berarti kamu mencari harta, bukan mencari dan menyembah Tuhan. Fa'ad ba'a Sukek, terbelalaklah Sukek dengan jawaban dari penjaga asnaf, penjaga dari berhala tadi. Fa'akhadha fi tariqit zuhd. Saat itu jugalah Syekh Sukek, anaknya orang kaya, mengambil jalan zuhud. Jadi ini cerita yang pernah saya ceritakan kakaknya adiknya seorang menteri, kakaknya di kampung ahli ibadah, setiap hari mancing, tapi mancingnya setiap hari ingin tambah 1, 2, 3, kok tidak tambah lagi 4, berarti dia kami donyanan. Sedangkan yang adiknya jadi menteri biasa saja, tidak merasa menteri, tidak merasa kaya, tidak merasa jadi tokoh, tidak merasa jadi penguasa. Artinya zuhud itu ada di dalam hati, bukan mengejar-ngejar dari harta dunia. Wakila kana sabu zuhdi, dan juga disebabkan oleh mengapa Syekh Sukek itu zuhud, annahu ra'a mamlukan yalghabu fi zamani qadhin, bahwa sesungguhnya beliau melihat seorang budak sedang bermain-main di dalam keadaan paceklik. Budak tenang, main, nyantai. Wa kana nas mahzunina bihi, ya, sedangkan orang-orang merasakan susah karenanya. Budaknya orang biasa, orang miskin biasa, nggak merasa ada lagi resesi dunia, resesi ekonomi, dia nggak merasa. Faqala Sukek, maka Sukek berkatakan, mahadan nasyatu alladzi fika, mengapa engkau kok masih senang-senang saja yang engkau alami ini, ya? Amma taroma fihin nas minar janab, apakah engkau tidak melihat paceklik ini sudah dialami orang banyak, orang susah semuanya, orang mencari makan, orang mencari upaya sedemikian rupa. Loh, kamu itu kok diem saja, tenang saja. Orang miskin ya sholatnya biasa, zikir malamnya biasa, sholat malamnya biasa, kok kamu tenang? Fakola, maka seorang miskin tadi mengatakan, dalikal mamluku wa ma'alaya min dalik, apa yang menyusahkan dari malapetaka ini, saya nggak susah kok. Walima laula qaryatul khalisah, sedangkan tuanku memiliki sebuah daerah diselamatkan dalam paceklik ini. Udah ada pemerintah deh, yang mikir pemerintah. Saya nggak mikir. Tugas saya mengabdi, sholat. Tugas saya adalah beribadah, dan saya tidak terlalu memikirkan apa yang ada di dalam diri saya. Yadkhulu lahu minha ma tahtaju nahnu ilahi, ya, dan kepadanya penghasilan itu di daerah tersebut toh nanti juga dibagi kepada saya, kata rakyat itu, kata orang miskin.
Kata orang yang sedang dalam suasana paceklik, saya biasa-biasa saja katanya, tidak mengurangi ibadah saya. Fa'ad bau sukek, maka sadarlah sukek, sadarlah, terbelalaklah, wakola. Si anak itu seraya berkata, Syekh Sukek berkatakan, ingkana laumalahu qaryatan wa malahu makhlukun fakir. Seandainya tuanmu memiliki suatu daerah yang budaknya seorang makhluk fakir, thumma innahu laysa yatuhu li rizki, ya, sehingga kemudian ia tidak lagi mementingkan rezekinya, seorang miskin, dan pemerintahannya itu memikirkan, fa kaifa yaliku ayyatahmal muslimu rizki, ya, maka bagaimana tidak seorang muslim yang mementingkan rezekinya daripada mementingkan Allah. Kok nggak percaya sama Allah? Kira-kira gitu. Wa maulahu ghaniyun, sedangkan Allah itu maha kaya. Maka dengan demikian, alaikum bi khamsin khisalin. Karena itu Sukek akhirnya terbelalak. Nah, karena itulah hidup itu sak dermo wae. Hidup itu dijalanin saja. Jadi guru alhamdulillah, jadi dosen alhamdulillah, jadi kerja di Pelni alhamdulillah, jadi komisaris alhamdulillah, jadi apa saja disyukuri. Jangan pernah nggayuh sing ora kegaduh. Jalanin saja, itu zuhud. Karena itu saya suka mengatakan 5 hal maka perbuat, maka fa'malu, 5 hal yang harus berbuat. Wahada targhibun wa tarhibun, dan ini merupakan menyemangat dari ancaman. Jadi kalau ada masalah nggak usah terlalu bingung, Allah itu serba akan menyelesaikan masalah kita. Beliau mengatakan ubudullah biqadri hajatikum ilaih, beribadahlah kepada Allah kalian semua sesuai dengan kebutuhan kamu kepada Allah. Wa talabikum minhu ila ihsanihi wa ifdalihi, dan seukuran tuntutan kalian darinya sampai kebaikannya dan karunia-Nya. Kalau minta karunia-Nya fadilah, ya sholat fadilah. Kalau kita mau kebaikannya, maka selalu berbuat baik juga. Dan juga tuntutan kita kan nanti sa'adah fid darain, sa'adah fid dunia, dan sa'adah akhirat. Karena itu urusan dunia dan urusan akhirat harus kita lakukan, karena itulah menurut qadar kita, menurut kebutuhan kita. Yang kedua, wa khudhu minad dunya biqadri umrikum. Ambillah, bekerjalah, kumpulkanlah dunia sesuai dengan ukuran kamu hidup. Nggak usah mikir, maaf, anak putune seberapa, nanti udah ada rezeki sendiri. Kalau kita memikirkan melebihi dari apa yang masa kita, maka justru kita akan terbelenggu dengan urusan dunia untuk mempersiapkan anak cucu kita. Anak cucu kita itu berilah kail, jangan diberikan ikannya. Warisannya itu warisan ilmu, bukan warisan harta benda. Nanti anaknya tidak semangat untuk bekerja. Jadi beliau mengatakan ubudullah biqadrikum hajatikum ilaihi. Jadi wa khudhu minad dunya biqadri umurikum, sesuai dengan umurmu. Umur kita katakan wallahu alam, ya, tidak ada yang tahu. Maka kita bisa hidup dengan baik dalam usia itu, ibadahnya, ya, sedekahnya, itu juga sholat malamnya itu kita jalankan sehingga kita tidak terbelenggu, tidak istighola lidinikum, tidak menyibukkan urusan dunia. Ai hayatikum wa baqaikum, ya, dan hidup serta menatap kalian itu di dunia.
Nah, yang ketiga, wa adnibullah biqadrikum wa taqatikum ala adabih. Berdosalah kalian kepada Allah dengan seukuran kemampuan dalam menanggung siksanya. Boleh. Kalau kita mau berbuat dosa, itu urusan kita. Mau jadi ahlul maksiat boleh, tapi tanggung kemampuan siksa kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, siapa yang bisa menanggung siksaan Allah sedikit pun? Satu percikan api neraka itu sudah melelehkan dari ubun-ubun sampai dengan ujung kaki kuku kita. Hidup lagi, siksa lagi. Loh, siapa? Artinya nggak mungkinlah kita akan berniat berbuat dosa. Tapi kalau mau silahkan, tapi tanggunglah azabnya. Fa innahu adzabahu syadid, karena azabnya Allah itu adalah syadid, adalah sangat luar biasa pedihnya, dahsyatnya. Yang keempat, wa tazawwadu fid dunya, berbekallah kalian di dunia biqadri mukthikum fil qabri, seukuran kalian berdiam di dalam kubur. Ya. Apa yang kita akan bawa? Bekal kita apa? Mau di alam barzah itu bekal kita apa? Seberapa kita itu lazatun wa nikmatul ibadah, merasakan nikmat dan lezatnya beribadah itu seberapa? Jangan-jangan sholat kita masih sholatnya ayam, masih suka nudul tuk 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 tuk, tidak pernah ada rasa dzauq wal sauq. Sholatnya, ibadahnya tidak ada rasa dan tidak ada rindu pada Allah, karena tidak didasari pada al-mahabbah. Sekali lagi saya katakan, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, itulah asas dasar kita bisa ma'rifatullah. Kalau kita tidak makrifat, ya begitu saja, umur 60, 70, 50, sholatnya begitu-begitu saja, nggak pernah ada rasa. Lah rasa itu, olah rasa itu ditoreko. Orang bisa begini karena bertoreko, ada rasa di dalam beribadah. Yani ai attakhadhu fiha jatan li safarinkum ilal akhirah. Artinya kita akan lagi safar, lagi perjalanan menuju akhirat. Wa huwa abadan, di akhirat itu abada. Apa yang akan menjadi bekal kita? Wa tazawwadu fid dunya, apa bekal kita? Wa inna khairaz zadid taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itu Bapak sekalian ya. Wa inna madzaqal qabr li annahu awal umuril akhirah. Karena yang namanya kubur itu adalah pintu gerbang menuju awalul umuril akhirah, menuju kehidupan akhirat yang sejati itu. Jadi awalnya itu mati dulu, alam barzah dulu, baru apa? Baru kita menuju akhirat. Fa idza khaffafa bihi, apabila ringan apa yang kita rasakan di kubur, khaffafa fiha ba'dahu, maka setelah itu akan ringan juga menuju mahsyar, menuju hisab, menuju siratal mustaqim. Itu ringan. Dan akhirnya insyaallah wa yadkhul jannata bi ghairi hisab. Fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Itu cita-citanya orang yang makrifat, ingin berjumpa Allah, ingin ketemu Allah, bukan hanya sekedar masuk surga. Ya. Wa idza sadat fihi, tapi kalau di alam barzahnya digebukin tiap hari, munkar nakir, hajar terus, disiksa. Nah, saddada fima ba'dahu, maka orang itu juga akan berat. Jadi tanda-tandanya itu adalah nanti di alam kubur orang itu. Kalau alam kuburnya enak, alhamdulillah. Wa'lamu lil jannah, yang kelima beralam malu, bukan wa malu.
bukan wa'malu. Ini wa'malu itu amal. Kalau alamu itu berarti mengetahui. Wa'malu, maka berbekallah, bekerjalah untuk jannahmu, surgamu, biqadri maturitu nafi hal makom, seukuran tingkatan yang kalian inginkan di surga. Mau bigori hisab, jannatul naim, jannatul ma'wah, dan seterusnya, mau pintu royan dan sebagainya, itu pilih. Dan itu tergantung kepada amal kita. Ayat malu amalan yu'addi ilal jannah, maka amalan-amalan kita itulah yang akan menghantarkan kepada surga. Inilah amalan yang diminta oleh Syekh Syukek kepada kita. 5 hal itu yang kita lakukan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam sini kalimat al-maqamu, ya, menurut ukuran kita itu dibaca dengan fathah huruf mimnya, maksudnya adalah kedudukan yang sederajat, karena sesungguhnya derajat-derajat penghuni surga di pertautan, ada tingkat berapa, namanya apa, ya, sehingga sesuai hitungan amalnya, kebaikannya mana, seberapa. Nah, dengan demikian itu bagian sampai bagian yang paling dekat surga dengan Allah Ta'ala. Nah, terakhir, wa an Syukek al-Bahi an-Nauqal, kemudian beliau juga mengatakan tolabna khamsan fawajadnaha fi khamsin, maka carilah 5, maka kamu akan menemukan 5 perbuatan. Apa itu? Yang pertama, ini kita bisa renungkan. Beliau mengatakan Syekh Syukek al-Balhi, tolabna tarkad dzunub fawajadahu fi sholatid duha. Kami mencari peninggal dosa, lalu saya menemukannya itu adalah di dalam sholat duha. Jadi kalau orang mengawali pagi harinya sebelum masuk dan kerja sudah duha, berarti itu sudah direm agar seterusnya jam-jam berikutnya itu kita tidak berbuat dosa. Jadi orang yang membiasakan sholat duha, biasanya orang akan menjaga diri hingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada dosa. Yang kedua, tolabnal dhiya al-kubur fawajnahu fi sholatil lail. Kami mencari penerang kubur, dan saya menemukan penerang kubur tiada lain adalah sholat malam, qiyamul lail, sholatul maim, sholat tahajud, dan segalanya itu ada di dalam sholat malam kalau kita akan terang kubur kita. Yang ketiga, beliau mengatakan tolabna jawaba mungkar wa nakir fawajnahu fi qiraatil Qur'an. Dan saya menemukan jawaban agar lancar, tidak ada gangguan ketika ditanya malaikat munkar dan nakir di kubur. Jawabannya adalah siapa yang berbanyak, yang banyak, yang membiasakan, yang memudawamkan membaca Quran. Bapak sekalian, kita sehari sudah berapa juz atau berapa halaman atau berapa huruf? Ayo, dengan segala hormat, bismillah. Yang untuk pribadi, one day one juz, minimal 1 hari 1 juz. Begitu Pak. Ahlul Quran itu wayadkhulul jannata ma'al Quran. Orang yang makan ahlul Quran akan masuk surga bersama Quran. Padahal Quran itu kalamullah, dan itu yang akan mempercepat bisa liqa'illah. Bil jannati bi ru'yati rabbil alamin, itu disyaratkan banyak membaca Quran. Ya, yang keempat, wa talabnal ubur sirat, dan kami menyeberang sirat itu dengan laksana kilat, fawajna fi shaum wassadaqah. Jawabannya, kalau orang siratal mustaqimnya bagus, adalah orang yang banyak sedekah dan orang yang banyak puasa. Gitu ya. Yang kelima, wa talabudzil arsy, dan kami mencari naungan arsy
artinya sangat dekat dengan Allah. Fawajna fi khalwat, dan jawabannya kalau saya dekat dengan Allah itu khalwat, suluk, uzlah. Orang kalau nggak suluk, orang nggak pernah tarekoh, orang nggak pernah uzlah, ya bahasa Jawane isinya ya di kungkung dengan urusan dunia, nggak pernah dia akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dari keindahan itu saat kita uzlah, dan itulah disebutkan dhillal arsy. Orang yang dalam naungan arsy adalah orang yang ahli khalwat, ahli suluk, ahli bertarekah. Ya, itu Bapak sekalian, moga-moga kita diberi oleh Allah kemudahan hati kita, futuhul qulub, hatinya dibuka dan masuk di dalam hati kita. Memang sebaiknya usia-usia di atas 50 itu sudah harus mempersiapkan untuk suluk, untuk masuk bertarekah dan mempersiapkan diri menuju Allah, walaupun tanpa meninggalkan urusan dunia. Dunia tetap kita jalankan. Terima kasih. Akhul kalam. Assalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.